Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Arif Tricayadi ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pertemuan ke-7 kali ini saya akan membahas berkaitan dengan salah satunya persiapan kalian menuju UTS. Jadi sebelum kalian melihat atau menonton video ini, silakan kalian download dulu materi-materi yang ada yang sudah saya share di LMS yang akan mempermudah kalian dalam pembuatan atau pembahasan pada materi kita hari ini. Oke, untuk pembuatan atau materi pada hari ini berkaitan dengan bagaimana caranya kalian membuat sebuah website sederhana yang nantinya UTS-nya itu adalah berkaitan dengan virtual card atau kalian membuat sebuah kartu identitas melalui atau menggunakan HTML. Oke, berkaitan dengan materi kali ini saya akan sedikit membahas berkaitan dengan penggunaan CSS, di mana materinya sudah saya share di LMS. Silakan kalian pelajari dulu. Kalau misalnya secara singkat saya akan informasikan, nantinya tugas UTS kalian akan menggunakan CSS sederhana ya, dimana CSS ini adalah case shading style sheet. Namun saya tidak akan membahas secara detail berkaitan dengan CSS. Nantinya akan saya coba ulas kembali setelah UTS nanti. Ya, jadi intinya CSS ini merupakan instruksi atau script yang berfungsi untuk mengatur dan memperindah tampilan atau tata letak website atau layout website. Ya, kemudian berkaitan dengan penggunaannya atau cara penulisannya, di sini ada 3 inline style sheet, di mana penulisan CSS di dalam HTML-nya ada di internal, ada di eksternal sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Kemudian nantinya untuk penggunaan UTS kalian, di sini saya akan memilih briefnya itu kalian menggunakan inline style sheet atau internal ya. Jadi nanti dokumen CSS-nya itu akan langsung dimasukkan ke dalam HTML-nya menggunakan tag style. Jadi ada tag style dan ditutup dengan /style. Nah, berkaitan dengan inline CSS internal, nanti kurang lebih penulisannya seperti ini. Detailnya sudah saya share di LMS ya, kalian bisa baca sendiri. Nantinya menggunakan style dan /style di bawah dari title ya. Nanti setelah title kalian bisa menggunakan style. Jangan lupa ditambah dengan type sama dengan tanda kutip 2, kemudian ditambah teks /CSS. Nah, nanti di sini ketika kalian menambahkan coding atau script CSS terhadap HTML yang kalian buat, ya nantinya akan berubah ya, sedikit memperindah berkaitan dengan tampilan kalian ketika membuat sebuah website. Kemudian untuk yang lainnya berkaitan dengan penggunaan atau penulisan dokumen CSS kurang lebih seperti ini ya. Nanti bisa kita coba gitu. Nah, ini adalah CSS sintaksnya, di mana nantinya coding pertama atau selektor yang pertama. Nah, di sini kita sebutnya adalah selektor. Ya, di mana nantinya ketika ada pengodingan di awal, nah ini ada selektor untuk CSS-nya. Kemudian didahului dengan buka tutup kurawal ya, atau deklarasinya. Nah, ini deklarasinya dengan didahului atau ditambah tutup buka kurawal ya, bukan tutup buka yang lain. Harus dibuka dengan buka kurawal dan harus ditutup dengan kurawal.
Kemudian nanti di sini ada propertinya. Ketika kita masukkan properti, tentunya di situ ada value. Warnanya, propertinya adalah warna, value-nya warnanya apa? Ya di sini propertinya adalah font size atau ukuran fontnya berapa, value-nya adalah angka berapa. Gitu ya. Tentunya banyak sekali script dari CSS itu sendiri. Kalian bisa pelajari nantinya di pertemuan kita selanjutnya. Oke, di dalam CSS ini berkaitan dengan CSS comment yang nantinya kita coba bahas di pertemuan selanjutnya juga, yang dimana nantinya kalau misalnya kita masukkan paragraf, ya nanti di situ banyak sekali ya berkaitan dengan beberapa properti di paragraf itu sendiri dan yang lain-lainnya. Nanti bisa kita coba. Oke. Yang harus kalian ketahui, ini sangat penting berkaitan dengan penggunaan CSS ketika kita menggunakan CSS, yaitu adalah penggunaan ID dan class, di mana ID selector ini merupakan penggunaan untuk menentukan style tunggal sebuah elemen tag HTML di CSS, atau didefinisikan dengan pagar ya, atau hashtag. Nah, di sini penggunaannya adalah ketika di HTML-nya kita ingin merubah sesuatu atau pengkodingan di CSS-nya, jangan lupa nantinya ditambah ID-nya, ID konten, kemudian nanti kita panggil konten ini yaitu di CSS-nya dengan tambahan hashtag atau pagar selektornya ya. Kemudian class selector, di mana menentukan style atau berkaitan dengan codingnya, yaitu untuk style kelompok atau grup elemen, atau menggunakan titik atau dot ya, berkaitan dengan class dan ID ya, div ID atau div class nantinya. Nanti bisa kalian coba ya perbedaan ID selector dan class selector yang nantinya kita juga bahas di contohnya yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, kita kembali lagi berkaitan dengan pengodingan. Siap-siap dipersiapkan bahan-bahannya yang sudah saya share di LMS. Oke, berkaitan dengan penggunaan HTML, jangan lupa kita save dulu ya. File, save. Kemudian kita berikan nama latihan. Saya latihan 7 ya. Nah, di dalam file yang sudah saya berikan, di sini udah ada gambar, ya, dimana gambarnya sudah saya siapkan. Kemudian di sini ada teks, dimana teks ini yang berhubungan dengan ya paragraf, nantinya bisa disesuaikan. Kemudian latihan ke-7. Oh, ini mohon maaf ya, nanti saya coba save as, yaitu filenya adalah latihan 7.html. Iya, nanti dan saya menggunakan Notepad++, nantinya akan terbacanya seperti ini. Oke, kita langsung mulai saja. Di dalam HTML5 tentunya banyak sekali coding-coding yang harus kalian pelajari. Nanti untuk HTML5 akan saya share di LMS juga berkaitan dengan coding apa aja yang dapat kalian gunakan di HTML5. Kemudian juga bisa kalian referensinya dari w3school.com ya, w3school.com. Di situ juga banyak sekali contoh atau elemen-elemen HTML dan CSS yang dapat kalian pergunakan. Oke, langsung saja di sini untuk penggunaan atau latihan ke-7 ini kita berikan titel misalnya virtual card atau latihan ya. Latihan. Kemudian yang tadi sudah disebutkan, kita akan coba menambahkan CSS. Di sini kita tambahkan style st, jangan sampai typo ya.
Nanti kalau misalnya typo tidak terbaca. Style. Kemudian jangan lupa nanti stylenya ini kita tambahkan type. Langsung saja ya. Type-nya adalah tadi apa? Text, titik kutip 2 ya. CSS yang nantinya di style ini adalah kita fungsikan sebagai pengkodingan CSS. Jangan lupa di save. Kemudian kita langsung saja membuat kontennya yang tadinya berkaitan dengan div ID atau div class. Div ID atau div class berkaitan dengan kelompok ya atau tunggal, nanti bisa disesuaikan. Di sini saya coba menggunakan kita buat judulnya dulu. Misalnya H1, jangan lupa ditutup dengan /H1. Misalnya di sini kita buat latihan CSS sederhana. Kemudian saya tambahkan judul tambahan H3 misalnya, yaitu latihan membuat virtual card. Ditutup, jangan lupa. Kalau sudah kita save dan kita lihat hasilnya, ya jadinya seperti ini. Kita kembali lagi ke codingnya. Ini saya coba latihan. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan paragraf. Ini teksnya sudah saya siapkan, jadi tinggal kalian copy paste saja. Ctrl A, Ctrl C, masukkan ke dalam HTML-nya. Di sini Ctrl V. Jangan lupa ditutup dengan /p. Ya, ini bisa kalian tambahkan untuk paragrafnya jadi 2 paragraf atau disesuaikan. Kita coba save. Kita lihat hasilnya. Ya, kurang lebih jadinya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, yaitu kita masukkan kredit titelnya. Misalnya di sini P, kemudian misalnya copyright, misalnya di sini saya tambahkan N copy 2020. Jangan lupa ditutup dengan /p. Kalau sudah, jangan lupa di save. Kita lihat hasilnya lagi. Ya, untuk coding tadi ncopy titik koma itu dia icon ini ya, icon C. Oke, untuk konten saya rasa cukup. Untuk konten saya rasa cukup, tapi kalau misalnya kalian masih kurang ya silahkan disesuaikan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke, langsung saja kita coba masukkan stylenya atau CSS-nya. Yang pertama di sini kita coba masukkan CSS atau selektor ID
selector ID, di mana nantinya yang kita masukkan ke dalam selector ID-nya ini secara keseluruhan div ID ini kalian sesuaikan namanya nanti div ID, namanya selektornya itu di sini saya coba container secara keseluruhan bodinya ya. Nanti bisa disesuaikan. Jangan lupa ditutup dengan /div. Jadi /div ini untuk pengkodingan secara keseluruhan dari H1 sampai dengan paragraf ketiga. Ini saya coba tab supaya terlihat perbedaannya. Oke. Kita coba masukkan CSS-nya. Di sini saya tab lagi. Yang pertama, kita akan coba buat masukkan gambar. Yang kemarin kita sudah buat atau memasukkan gambar sederhana berkaitan dengan penggunaan HTML. Di sini kita coba masukkan gambar menggunakan CSS ya. Di sini selektornya kita masukkan ke body. Kemudian jangan lupa dibuka dengan buka tutup kurawal dan ditutup dengan buka tutup kurawal. Kemudian kita masukkan di sini ya background. Kita akan memasukkan background. Ketika kita mengetik background, nanti di sini ada pilihan, ada background attachment, ada background color, ada background image, position, repeat dan lain sebagainya. Nanti bisa disesuaikan. Kita akan masukkan background image dan gambarnya sudah saya siapkan di LMS ya. Background image, kemudian kita panggil menggunakan URL. Kemudian tadi posisi gambar yang disimpan itu di dalam image, kemudian slash, namanya tadi adalah my home.jpg. Jadi disesuaikan nanti namanya ya. Dan jangan lupa diikuti dengan kutip 1. Untuk body di sini coba saya pisahkan ya. Oke. Kita masukkan background image-nya, image/myhome. Image ini merupakan foldernya, myhome.jpg-nya ini adalah nama gambarnya. Jangan lupa kita tutup dengan titik koma. Kemudian kita coba lihat hasilnya, kita save dulu, kita refresh. Ya, nanti gambarnya akan masuk seperti ini. Kita coba masukkan lagi. Ya, banyak ya, ada background attachment, background color, image, position, repeat, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian coba masing-masing. Di sini saya coba masukkan background attachment-nya menggunakan fix. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Kemudian background repeat saya tambahkan dengan ketentuan background repeatnya itu no repeat atau tidak ada pengulangan. Coba kita save dan lihat hasilnya. Ya, tadi di sini ada background repeat. Setelah kita atur background repeatnya no repeat, jadinya dia hanya satu gambar yang kita sudah pilih. Nanti bisa disesuaikan. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita coba tambahkan lagi background position.
Tadi dia ada di pojok ya. Kita coba masukkan posisinya itu di atas, kemudian di tengah. Jangan lupa ditutup dengan titik koma. Kita coba save. Kita lihat hasilnya. Nah, ini jadi di tengah ya. Jadi center kelihatannya. Oke, kita coba masukkan marginnya. Nanti berkaitan dengan margin, kan kalau di CSS ada margin, padding, dan lain sebagainya. Akan kita bahas di pertemuan setelah UTS nanti. Di sini kita masukkan 0 pixel aja supaya titiknya itu dari 0, jadi tidak ngegantung ya. Kita masukkan paddingnya juga. Paddingnya 0 pixel. Oh ya, jangan lupa ditutup dengan titik koma ya. Oke, kalau sudah jangan lupa di save. Kita lihat hasilnya. Ya, walaupun ini berkaitan dengan padding dan margin, jadi nanti di awal atau di sini itu dia dimulai dari titik 0 atau 0 pixel. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita tadi sudah masukkan container, div ID container. Kita coba coding kontainernya di CSS dengan menggunakan atau kita panggil karena ID menggunakan pagar atau hashtag container. Harus sama ya namanya ya, container. Jangan lupa dibuka tutup kurawal. Di sini saya coba enter ya supaya rapih dan terlihat gitu ya. Ini bukanya, ini tutupnya di paling bawah supaya kelihatan. Oke, untuk kontainernya kita coba posisikan. Positionnya kita masukkan relatif. Nanti berkaitan dengan isinya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita save, kita lihat hasilnya. Ya, secara kasat mata tidak terlihat secara perubahannya tidak terlalu signifikan, tapi ini sangat berpengaruh. Kita masukkan lagi ukurannya ya. Width. Nanti untuk width-nya itu bisa disesuaikan aja. Di sini saya coba width-nya di 960 pixel. Marginnya supaya di tengah-tengah untuk kontainernya ya. Marginnya 0 auto. Ini harus kalian catat ya. Kemudian paddingnya supaya di titik 0 kita masukkan 0 pixel. Kalau sudah kita coba save, kita lihat hasil. Ya. Nah, tadi di sini dia udah jadi ke tengah itu dengan menggunakan width. Kita atur ya width-nya itu dari sini ke sini itu 960 pixel. Kemudian kita tambahkan margin 0 auto, dia yang membawa konten ini ke tengah-tengah. Oke, kita lanjutkan codingnya. Kontainernya sudah, kita coba masukkan div lagi. Yang tadi div container. Nah, ini kita coba masukkan kontennya ya. Maksudnya kita akan coba rubah kontennya menggunakan div ID. Kita tambahkan div lagi. Div ID, karena kita mau masuk ke kontennya, kita coba aja
ID-nya itu adalah konten. Jangan lupa dikutip 2 ya. Konten. Jangan lupa ditutup. Dan ditutup. Paling bawah. /div. Nah, ini supaya terlihat, saya seleksi kemudian saya tekan. Di save. Kita sudah tambahkan div ID konten yang nantinya akan kita coba olah berkaitan dengan judul, paragrafnya, dan lain sebagainya. Kita masukkan di CSS-nya pagar konten. Jangan lupa dibuka tutup kurawal. Nah, di mana konten ini terdiri dari H1 dan lain sebagainya ya. Kita coba masukkan coding dasarnya dulu untuk kontennya, yaitu kita coba masukin posisinya. Posisi kontennya itu kita masukkan relatif. Kemudian tadi di tengah ya, kita coba nanti konten yang ini tuh dia berada di kiri, sebelah kiri, dan kita atur width-nya untuk ukuran dari kontennya ini kita atur, kemudian margin-nya kita atur juga, dan mungkin nanti yang lainnya kita atur. Oke, posisinya relatif konten. Kemudian kita masukkan, kita akan posisikan sebelah kiri menggunakan coding float. Ya, jadi untuk coding float ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin memposisikan sebuah, yang ingin memposisikan gitu ya. Floatnya ada right, ada left, nanti bisa disesuaikan. Di sini saya masukkan floatnya itu left, jangan lupa di titik koma. Kita coba lihat, kita save. Ya, tadi di sini ukuran itu 960, dia udah di kiri. Ini perubahannya belum signifikan terlihat. Nanti kita coba tambahkan coding yang lain. Mungkin kita langsung masukkan width-nya aja, width. Width-nya itu untuk ukuran kontainernya di 960, kita di sini coba masukkan di 460 pixel. Coba save, kita lihat hasilnya ya, jadinya seperti ini. Dia berada di sebelah kiri, ukurannya adalah 460 pixel. Kita lanjutkan codingnya, width, kita masukkan margin ya, kita masukkan marginnya ini ada XYZ, atas bawah kiri kanan. Kita coba masukkan di 460, biar di tengah-tengah kita masukkan 60 pixel. Atas atau bawahnya kita coba di 10 pixel. Kemudian atas bawahnya ya 10 pixel sama 20 pixel. Atas bawah kiri kanan 10 pixel. Nanti bisa kita coba lihat hasilnya. Belum terlalu terlihat. Kita coba masukkan background color. Untuk background color di sini menggunakan kode colornya. Nanti bisa disesuaikan ya namanya. Di sini kita coba masukkan warna putih. Warna putih itu F-nya 6 kali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba save. Kita lihat hasil.
Ya, seperti ini. Oke, supaya di sini tidak terlalu mepet, kita tambahkan paddingnya. The margin. Paddingnya kita coba masukkan masing-masing di 20 pixel. Kita save, kita lihat hasilnya. Ya, jadi terlihat lebih rapi. Oke, kita lanjutkan. Konten sudah, kita coba atur untuk H1-nya. Selektor H1. Jangan lupa dibuka tutup. Kurawal. Sorry. Nah, di sini untuk yang berkaitan dengan teks, tentunya banyak sekali ya, ada font, ada jenis family-nya seperti apa, ada jenis font, ada teks lainnya seperti apa, ada pewarnaannya seperti apa. Nah, kalian bisa memasukkan coding-coding tersebut di sini. Baik itu untuk H1, baik itu untuk H3-nya, atau di P-nya. Ya, nanti bisa disesuaikan. Di sini H1-nya atau judulnya saya coba masukkan font family-nya. Nah, nantinya bisa kalian sesuaikan ya untuk kira-kira font yang akan kalian gunakan itu apa. Misalnya ada Arial, terus ada Helvetica atau yang lainnya. Nah, di sini maksudnya kenapa kita harus masukkan lebih dari satu? Browser itu beda-beda ya. Jadi nanti kalau misalnya di browser yang lainnya itu tidak ada huruf atau font yang kalian tentukan, nah nanti bisa mengambil font yang lainnya yang ada. Di sini kita coba masukkan sans serif. Ya. Kita coba save. Kita lihat hasilnya. Nah, nanti judul H1 yang tadinya ini akan berubah. Kemudian font family kita tambahkan juga font size-nya, walaupun sudah diatur untuk H1 ya. Nanti bisa kalian tentukan font size-nya ini mau berapa pixel, mau 10, 20, 30, 40, 50 disesuaikan. Kita coba masukkan 30 pixel ya. Kita save. Dia agak kecil sedikit, nanti bisa disesuaikan aja. Font size, kemudian kita coba masukkan color-nya. Color-nya ini kalau misalnya saya buka Photoshop ya sebentar, berkaitan dengan pemilihan warna. Ini banyak sekali coding-codingnya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi yang lainnya juga berkaitan dengan color, ini juga sudah langsung diklik, kemudian nantinya akan muncul secara otomatis. Kalau misalnya saya buka di Adobe Photoshop, nah untuk color coding colornya itu dia ada di sini. Ya misalnya untuk judulnya saya akan memberikan warna biru. Ya, atau kuning lah ya, kuning. Nah, di sini yang kalian copy ya, tinggal kalian copy, kemudian kalian masukkan ke dalam codingnya. Kalau misalnya kalian menggunakan beberapa software seperti Ultra Edit atau mungkin Dreamweaver, itu sudah secara otomatis masuk warnanya, bisa kalian pilih secara langsung. Ini kita coba save. Kita lihat hasilnya. Nah, ini warnanya jadi berubah ya. Oke, selanjutnya kita coba masukkan coding untuk H3-nya, nanti bisa kalian sesuaikan. Di sini
saya coba masukkan atau merubah teks di paragraf ya. Selektornya adalah paragraf, jangan lupa dibuka tutup. Misalnya paragrafnya itu font family-nya bisa disesuaikan lah ya. Misalnya Times New Roman atau Georgia, bisa disesuaikan. Font size-nya saya masukin 12 pixel. Untuk paragraf tadi, kalau misalnya kita lihat untuk penggunaan rata kiri rata kanannya belum kita masukin ya. Ini kita coba masukin teks align-nya, yaitu rata kiri rata kanan apa? Justify. Kemudian kita masukkan warnanya. Warnanya di sini saya pilih warna hitam. Hitam apa ya? Coba kita masukkan tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah kita coba save, kita lihat hasilnya. Ya. Ini kalau 12 pixel terlalu kecil, bisa kita masukin lagi misalnya di 20 pixel. Ini sama kayak judul ya. 15 pixel. Ya. Bisa disesuaikan. Oke, kita coba ini di dalam div ID untuk konten, dia codingnya berlaku untuk H1 P. Nah, di sini kan ada paragraf ya, ada paragraf 1, paragraf 2 sama paragraf untuk copyright. Nanti kalau misalnya kalian ingin merubah salah satunya, di sini kalian tinggal tambahkan div class. Misalnya untuk paragraf ini secara keseluruhan paragraf font family-nya itu Georgia. Kemudian font size-nya 15, teks lainnya justify. Tapi kalau misalnya kalian ingin merubah, paragraf satunya beda lagi, paragraf 2-nya beda lagi. Nanti di sini bisa kalian tambahkan div class. Ya, misalnya class. Class sama dengan apa namanya gitu ya. Nah, kemudian nanti kalian panggil setelah kalian masukkan div class di sini, jangan lupa dimasukin dot ya. Jangan lupa dimasukin dalam paragrafnya, kemudian dipanggil kelasnya. Nah, di sini kita coba masukin contohnya aja ya. Contohnya nanti bisa kalian sesuaikan. Di sini saya coba akan merubah copyright-nya. Di sini saya masukin kelas kelas sama dengan tanda kutip 2, misalnya di sini kredit ya. Kredit. Nah, nanti ketika kalian sudah masukkan div class kreditnya, di sini kalian tambahkan untuk paragraf div class adalah divnya dot, untuk manggilnya tadi kelasnya adalah kredit. Jangan lupa dibuka tutup kurawal. Nah, nantinya di sini, nah perubahan-perubahan apa yang akan kalian coba gitu. Misalnya di sini untuk pay kreditnya, saya coba rubah font size-nya. Font size-nya jadi misalnya jadi 10 pixel. Kemudian font weight-nya, ada nggak ya? Font weight itu berkaitan dengan ketebalan dan lain sebagainya ya. Nanti bisa diatur. Kita coba save. Kita lihat hasilnya.
Ya, ini untuk paragraf pertama dan keduanya masih umum. Nah, ini jadi tebal ya. Kalau misalnya kalian lihat jadi tebal sendiri menggunakan div class. Kita coba ketengahin. Ketengahin apa? Kita coba masukin teks lainnya deh. Teks lainnya kita masukin ke right atau kanan supaya ada perbedaan. Ya, jadinya kurang lebih seperti ini. Oke, sepertinya untuk materi hari ini cukup lumayan. Jadi silakan kalian pelajari berkaitan dengan penggunaan CSS sederhana secara inline atau internal. Jadi nantinya kalau misalnya kalian ingin memasukkan sebuah coding CSS di internal, dimasukkan stylenya ya, style type sama dengan tanda kutip 2 teks slash CSS, kemudian kalian tentukan nantinya pengkodingannya tiap masing-masing dari HTML dan CSS yang akan kalian coba rubah itu seperti apa, berkaitan dengan warnanya, posisinya, dan lain sebagainya. Nah, ini nantinya akan kalian jadikan sebagai salah satu contoh untuk UTS-nya berkaitan dengan virtual card. Ya, nanti konten ini kalian isi dengan biodata kalian, gambarnya bisa kalian kreasikan sendiri berkaitan dengan bagaimana caranya ya disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing kalian ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan soal UTS-nya. Nanti akan saya share di LMS. Terima kasih buat semuanya. Stay watching di video selanjutnya.